Perguruan pencaksilat Joko Tole itu punya 34 cabang di Belanda. Mencari foto dari Asy-Syekhona Muhammad Khalil sampai sekarang ini belum ada. Terkait suka dukanya dalam penelusuran saat bersama tim ini, Pak De. Nah, kalau saya mendapat atau berselancar mencari data di contohnya di Universitas Leiden, sampai sekarang itu saya minta tolong kepada teman-teman yang ada di Belanda, karena Perguruan Pencaksilat Joko Tole itu punya 34 cabang di Belanda. Mencari foto dari Asy-Syekhona Muhammad Khalil sampai sekarang ini belum ada. Belum menemukan. Ya. Juga mungkin terkait kiriman naskah-naskah Belanda yang memang kesulitan kami terjemahkan. Begitu, karena itu ini apa? Karena bahasa, artinya kalau saya menemukan tulisan yang berangkat tahun 1700 ke bawah, itu bahasa Belandanya sudah bahasa Belanda kuno. Ya, memang pernah pemirsa satu waktu kami memaksa untuk ditranslate lewat Google ya. Google-nya juga kebingungan. Akhirnya harus merangkai kembali. Iya, dia memang harus disesuaikan, Pak De. Itu salah satu kesulitan mungkin ya. Kemudian beberapa catatan di sementara ini kan tidak perlu saya omongkan. Kalau saya punya data dari Jerman, kalau saya punya data dari Perancis dan lain sebagainya. Mas Andre yang membantu Mas Joni. Yang cucunya Kanjeng Sis, Bupati keempat ya. Betul. Itu yang banyak mensupport saya. Ini Pak Doing buka di ini Pak Doing buka. Itu luar biasa itu. Artinya memang data-data yang Pak disebutkan tadi tersimpan rapi di bank data kami. Ini PR kami pemirsa untuk mentranslate. Barangkali ada kawan-kawan yang bisa membantu mentranslate kan begitu ya. Dan selama ini kami tidak menyebutkan ke contoh. Sampai sekarang di makam Pancar itu makam siapa kan tidak pernah kami ungkapkan. Artinya memang karena datanya memang kami tidak punya, belum kami temukan. Sampai sekarang di makam Pancar ini siapa yang disemayamkan di situ, kita tidak berani memastikan. Terkecuali yang di makam Raden Maloyo Kusumo. Saya memberanikan itu karena di situ ada sangkala memetnya, itu ada menyatakan tahun beliau ditempatkan di sana. Itu yang tidak banyak orang ketahui. Makna dari deng-deng, orang menyebutnya deng-deng ngelak kalau tidak salah. Itu dua pinggir kanan kiri di atas pohon. Terakhir saya ke sana Pak De, kayaknya sudah dirambati akar beringin itu. Jadi tidak jelas terbaca Pak De. Sudah ada beberapa yang tertutup akar begitu. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan kenapa kami berani menentukan itu seperti itu Pak De. Juga terkait beberapa video kami yang memang tidak kami share karena memang ada permintaan dari para sesepuh setempat untuk tidak di-share terlebih dahulu karena memang tidak ada kejelasan status, belum ada perlindungan yang memadai, terutama dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Pak De, kalau boleh saya jelaskan Mas Doni. Boleh. Tahun 1986 kami mengantar arkeolog pusat meneliti patung yang ada di Mencai. Semua pada menilai kalau itu adalah patung Trimurti. Apa yang terjadi kemarin kita setelah sampai di sana? Beda kan? Hari-hara, kalau boleh saya bilang hanya 3 yang ada itu. Di Candi Simping sudah diambil sudah dibawa ke Museum Nasional. Kemudian di Kadiri ya Mas Joni ya. Oh ya, yang pas Museum Silomangleng Pak De. Mas Joni foto ke sana. Satu yang bungsu ini ada di Mencai. Iya. Memang benar pemirsa. Ada situs ada beberapa yang memang tidak berani kami share. Apalagi ornamen yang terpendam itu.
Dari beberapa referensi yang kita dapat Pak D tentang peninggalan-peninggalan bersejarah ini yang berupa arca atau patung, di catatan Belanda itu menyebutkan memang ada beberapa peninggalan di beberapa desa, terutama di Rongturin, Telempe Deje, dan juga di Dusun Candih di sebelah UTM. Pengalaman Pak D ketika Pak D masih berperan aktif di pegawai negeri, apakah selama Pak D ini pernah melihat peninggalan-peninggalan ini? Alhamdulillah sudah, Mas Joni. Yang di 3 tempat ini Pak D? Yang di 3 tempat itu sudah. Tahun berapa kira-kira? Tahun 90-an itu. Berarti baru? Ya. Jadi tahun 86 itu kami dari seksi kebudayaan itu sudah mendata peninggalan-peninggalan tersebut. Contoh seperti patung Ganesha yang ada di Jedih. Oh, Jedih. Tapi di Belanda tidak disebutkan itu. Di naskah presiden kita belum tidak disebutkan. Belum dan tidak disebutkan karena barangnya tidak ada. Oh, yang di Jedih memang Pak D tidak pernah melihat sama sekali. Pernah melihat karena saat itu saya sama Mbak Yati yang menjadi penilik kebudayaan Socah. Itu yang melaporkan. Saya sudah di Labang, kemudian datang bersama, tahu-tahu barang itu hilang. Di Jedih, patung Ganesha dari batu andesit. Lengkap, artinya utuh itu Mas Joni. Mengapa begitu? Satu, ya kalau saya anggap tidak ada keseriusan dalam pengamanan. Kemudian yang di Telempe? Yang di Telempe itu hanya berupa tulisan seperti Anacaraka itu, Mas Joni. Ini tertulis di batu atau? Tertulis di batu, lempengan. Prasasti berarti? Prasasti, seperti lempengan itu. Itu sudah tidak berjejak sekarang. Ya, karena Mbak Yayu juga selain dia sebagai penyuluh pertanian juga informasi yang saya dapat, Mbak Yayu ini pernah menanyakan ke kepala desa di sana dan kepala desa di sana tidak tahu tentang hal itu. Kalau yang di Labeng, yang di Labeng yang namanya sarkofag itu sempat ada, kemudian dibawa oleh arkeolog pusat, sekarang ada di museum. Di Museum Nasional. Berarti di Jakarta aman. Betul, aman itu. Aman. Yang di Rongturin. Yang di Rongturin ini saya belum melihat sepenuhnya. Karena hanya berdasarkan laporan saja. Laporan saja. Yang di Candih. Yang di Candih. Yang di kamar. Sudah masuk ke gua bahkan. Nah, setelah itu saat itu saya sama Pak Didi kalau tidak salah. Pak Didi mantan kepala museum itu. Sana, yang di Kampung Candih. Artinya Pak D sempat mendokumentasikan, sempat mendokumentasi dan melaporkan kalau di sini ada ini. Tapi sekarang tidak ada. Ya. Yang paling bagus dan sekarang belum ke sana lagi yang di Gua Macaje. Itu yang belum kita datangi kembali. Entah wujudnya sekarang seperti apa. Nah, tapi di sana Pak D sempat melihat peninggalan itu ya? Betul. Artinya gua yang sepertinya itu dipakai untuk tempat beribadah pada masa pra-Islam, sebelum Islam. Artinya memang pemirsa, memang harus ada peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengamankan aset-aset bersejarah ini. Juga mungkin pencatatan lah secara resmi. Pengamanannya kan bisa nanti ya kalau sudah hilang seperti ini kan kita jadi sulit. Kita taunya hanya dari catatan Belanda. Betul. Itu pun di catatan Belanda kalau tidak salah gambarnya tidak ada yang di mana ya? Di catatan Belanda ini ada gambarnya kayaknya Pak D. Ada. Mungkin itu pemirsa juga terkait ini Pak D. Ada beberapa netizen yang mempertanyakan perbedaan data. Kenapa sih data si A dan data si B berbeda tentang satu hal? Contoh, misalnya data yang tertulis di buku Kanjeng Zainal Fatah ini tentang Pangeran Trunojoyo. Iya.
Setelah saya lihat tadi yang di apa namanya? Yang di Pak Mulyono. Nah, iya, apa namanya Babat Trunojoyo dan ya itu berbeda, malah terkesan sadis di situ. Kalau di sini kan halus begitu. Dalam menghukum, mohon maaf pemirsa, dalam menghukum Pangeran Trunojoyo. Mungkin seperti apa pandangan Pak Adi tentang kesejarahan dan juga perbedaan data ini? Nah, di sini kadang-kadang peran suatu kepentingan amat sangat dominan. Kalau Belanda jelas ingin memecah belah antara Mataram dan Madura. Itu yang di Trunojoyo ya. Tentang Trunojoyo. Kan di situ tidak banyak orang tahu bahwa Trunojoyo itu sangat mengagumi sekali tentang Rebusan Madura, Pupak Bebuku Rapa. Kepada pamannya, artinya Raden Undakan, itu sangat hormat sekali. Jadi wajar lah dalam penulisan sejarah itu tentang perbedaan ini, Pak. Ya. Apa dianggap wajar atau bagaimana, Pak? Dilihat dari sisi kepentingannya kembali maksudnya. Saya jadi teringat apa namanya salah satu ahli itu pernah mengatakan sejarah dicatat oleh siapa pemenangnya, dan kebetulan pemenangnya adalah VOC. Iya. Makanya sejarah itu dan memang VOC apa namanya rajin mencatat, Pak De. Biarpun itu berbeda, dan alhamdulillah kita punya data itu. Betul. Biarpun berbeda satu dengan yang lain. Namanya almanak itu, Belanda itu mencatatnya tahun 1700 sekian sampai 1800 sekian, itu lengkap Mas Joni. Penguasa di situ siapa, modinnya siapa, kemudian menteri-menteri, maksudnya itu dulu ada menteri kandung, menteri malaria, menteri dan lain sebagainya. Itu lengkap kalau di Belanda. Satu hal di situ, mereka amat sangat mencatat sekali. Di sisi lain, karena kepentingannya divide et impera, kesempatan di situ ditumpangkan. Dibelokkan sedikit, dibelokkan. Kembali